Pada video ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita memeriksa apakah satu filter yang kita rancang itu stabil atau tidak stabil. Sebagai contoh misalnya saya akan buat satu filter Butterworth Ordre 2. Cut off-nya ada di 2 kHz, frekuensi samplingnya 10 kHz, dan saya buat low pass filter. Oke, ini filter saya. Jadi saya sudah dapat koefisiennya, sekarang saya ingin tulis persamaannya. Oke, jadi saya bisa tulis HZ sama dengan ini 0,20657 0,20657 plus 0,41314 Z pangkat min 1 kemudian plus 0,20657 Z pangkat min 2 yang ini ya. Kemudian yang bawahnya 1 minus 0,36953 Z pangkat min 1 kemudian plus 0,19582 Z pangkat minus 2. Nah sekarang ketika saya akan mencari cek apakah filter saya ini stabil atau tidak, saya harus menggambar pole dan zero-nya. Jadi saya harus ketemu pole dan zero-nya untuk saya gambar di Z plane ini. Apakah pole-nya ada di dalam lingkaran jadi stabil atau tidak. Untuk itu saya harus ketemu pole dan zero. Jadi saya jadikan ini pangkatnya supaya saya kembalikan jadi positif. Jadi saya kali Z pangkat 2 per Z pangkat 2. Ini kalau dikalikan maka saya langsung ubah di sini saja. Ini jadi Z pangkat 2 di sini. Ini jadi ada Z pangkat 2 plus ini jadi Z pangkat 1. Ini Z pangkat 2 kali Z pangkat min 2 berarti hilang habis. Kemudian yang ini akan jadi Z pangkat 2. Yang ini jadi Z pangkat 1 atau saya tulis Z saja. Yang ini akan habis. Oke, itu jadi kalau saya kali dengan Z pangkat 2 per Z pangkat 2. Oke, jadi inilah persamaan saya kalau Z-nya pangkatnya sudah positif. Sekarang saya harus faktorkan dia supaya saya bisa ketemu zero. Zero itu adalah Z yang menyebabkan jadi 0. Nah, Anda masih ingat kalau Anda di SMA dulu ya, ada AX kuadrat tambah BX tambah C. Terus Anda ingin menjadikan dia X minus sesuatu gitu ya, kali X minus sesuatu di sini. Maka Anda pakai rumus min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Ya, itu kita bisa terapkan di sini juga. Tapi ini saya bisa agak sederhanakan sedikit. Jadi saya tulis di sini ya, HZ sama dengan saya keluarkan ini 0,20657 berarti Z kuadrat ini jadi plus 2Z plus 1. Yang penyebutnya masih tetap Z kuadrat minus 0,36953 Z tambah 0,19582. Nah ini kita akan faktorkan dengan mudah. Jadi kita tidak perlu rumus yang ini. Jadi ini sama dengan 0,20657. Ini Z plus 1 kali Z plus 1 atau Z plus 1 kuadrat. Kemudian yang bawah kalau saya faktorkan, ini saya pakai rumus yang tadi min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A, saya akan ketemu imajiner. Jadi kalau Anda lakukan itu, Anda akan ketemu nanti akarnya negatif sehingga akan ketemu bilangan imajiner. Saya sudah lakukan sehingga saya ketemu angkanya Z minus 0,18476 minus 40209J kemudian dikali Z minus 0,18476 plus 0,40209J. Jadi ini saya hapus dulu yang ini supaya tidak membingungkan. Ya, hasilnya seperti itu. Setelah saya faktorkan, maka dari sini saya bisa ketemu berapa zeronya saya. Zeronya saya ada di sini.
0 adalah Z yang membuat persamaan ini jadi 0. Jadi penyebutnya 0. Ada di Z sama dengan min 1, ada 2 karena kuadrat. Berarti ada Z min 1 dan ada di Z min 1 sama. Polnya saya ada di mana? Polnya saya ada di yang menyebabkan penyebutnya 0. Berarti yang menyebabkan ini sama dengan 0. Berarti Z sama dengan, ini akan jadi plus 0,18476. Ini jadi plus 0,40209 J. Dan saya punya pol lagi di yang ini 0,18476, kemudian ini plus akan jadi minus 0,40209 J. Jadi inilah pol dan zero saya. Kalau saya sudah punya pol dan zero seperti ini, maka saya akan plot ke Z plane untuk saya mau melihat apakah dia stabil atau tidak. Sekali lagi saya gambarkan dulu lingkaran dengan jari-jari satu. Ini real, ini imajiner. Zeronya ada di min 1 dan di min 1. Di min 1 ada dua zero di situ. Kemudian polnya ada di 0,18. Saya bulatkan 0,18. Jadi realnya 0,18. Ini 1 0,18 kira-kira ada di situ. Kemudian imajinernya plus 0,4 dan minus 0,4. Plus 0,4 berarti ada di sini sama ada di sini. Kira-kira ini min 0,4, ini 0,4, yang ini 0,18. Oke, sekarang saya sudah dapat menggambarkan pol dan zeronya. Karena semua polnya ada dalam lingkaran di daerah stabil, maka saya bersimpulkan bahwa filter saya ini stabil. Nah, tentunya dalam MATLAB atau Octave kita bisa langsung otomatis menggunakan perintah yang ada untuk menghitung zero dan polnya. Jadi perintahnya seperti ini. Ini inputnya B dan A yang tadi kita punya. Transfer function to zero pole. Jadi kita cari zero pole dan ini faktor pengalinya. Kalau kita enter, kita lihat betul ya, zeronya ada di min 1, pole-nya ada di ini yang tadi. Ini persis sama faktor pengalinya ini, K20657. Anda lihat tadi, ini faktor pengalinya yang kita sebut K, kemudian pole dan zeronya ini persis sama dengan yang ditunjukkan oleh Octave atau MATLAB. Seperti ini. Oke, jadi Anda bisa dengan gampang menemukan ini, dan bahkan Anda bisa juga dengan gampang minta MATLAB atau Octave untuk langsung plot. Jadi Anda pakai peta Z plane B, A. Anda perintahkan seperti itu, maka kita akan lihat hasilnya langsung. Ini dua polnya, ini zeronya ada dua di sini. Ini semua ada di dalam daerah stabil, jadi filter kita stabil. Nah, tentunya kalau filter kita OD-nya sudah sangat tinggi, sangat sulit bagi kita untuk pakai rumus min B per plus minus 2 min B plus minus B kuadrat kurang 4AC dan sebagainya. Nah, kita memerlukan MATLAB atau Octave untuk menghitung untuk kita pole dan zeronya. Saya akan berikan contoh, misalnya saya punya filter seperti ini. Jadi saya pakai frekuensi sampling 48 kHz. Kemudian saya buat filter, mungkin ini yang tadi kemarin kalian pakai gitu ya. Filter ORD, katakanlah saya mulai dengan filter ORD 4 dulu. Frekuensi sampingnya 48.000, cut off-nya ada di 170 Hz, dan saya mau buat high pass filter. Oke, ini saya sudah dapat B dan A-nya. Saya mau tahu zero dan pole-nya berapa. Coba kita lihat. Inilah zero dan pole-nya. Apakah dia stabil atau tidak stabil? Anda bisa lihat di pole-nya. Pole-nya stabil atau tidak stabil, atau kita plot saja gambar zero pole-nya. Jadi kita buat Z plane. Anda bisa lihat semua zero pole berkumpul di daerah sini. Kita harus zoom. Ya. Ternyata ada 4, kira-kira ada 4 zero di situ. Ada pole di daerah sini. Ini semua masih di dalam lingkaran. Maka filter ini menjadi filter yang stabil. Bagaimana kalau misalnya saya membuat ORD-nya naik, saya paksakan ORD-nya jadi ORD 8 misalnya. Kita mau lihat, ini persamaannya, HZ-nya. Kemudian kalau saya mau lihat zero pole-nya, ini zero pole-nya. Kalau saya mau plot dia, Anda bisa plot secara manual atau Anda bisa pakai MATLAB atau Octave. Anda akan ketemu, lihat semua berkumpul di situ. Kita coba zoom. Ya, masih stabil, betul ya? Karena pole-nya semua ada di dalam daerah lingkaran, walaupun ada beberapa yang sudah sangat dekat ke garis. Ini sudah semakin rawan, gitu ya.
Bagaimana dengan kalau kita buat orde yang lebih tinggi lagi? Misalnya, sama tapi saya buat filter saya di cut off-nya di 60 Hz, orde 8. Ini kemarin kita mengalami filter ini tidak stabil. Kita lihat apa yang terjadi. Itu persamaannya. Kemudian kalau saya mau lihat zero pole-nya, itu zero dan pole-nya saya bisa gambarkan atau saya bisa minta MATLAB yang gambarkan. Ketika MATLAB atau Octave yang menggambarkan, Anda lihat mereka semua berkumpul di sini. Coba kita zoom apa yang terjadi. Ya, Anda bisa lihat ada beberapa pole yang sudah berada di luar lingkaran dan jari-jari satu. Maka filter ini adalah filter yang tidak stabil. Jadi Anda bisa menggunakan Octave atau MATLAB untuk menggambarkan atau Anda menggambarkan secara manual. Demikianlah caranya kita untuk memeriksa kestabilan dari suatu filter.